Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Kenkadoku Gaku. Di sebuah sekolah, seorang pria bernama Pakigo saat itu sedang membuat konten bersama seorang wanita bernama Lumi, yang mana Pakigo juga sedang merayakan channel YouTube-nya karena telah mencapai 700.000 subscriber. Di dalam kelas, ia pun menjadikan salah satu murid bernama Kota sebagai sampelnya untuk di make up oleh Lumi. Pakigo pun menyuruh Kota untuk menyapa penontonnya, tapi ia ingin agar Kota harus tersenyum. Setelah itu Kota pergi ke toilet untuk menghapus make upnya itu. Namun ia sangat kesal karena telah dijadikan korban bully oleh teman-temannya. Lalu ketika Kota kembali ke kelas, ia malah langsung dihajar oleh pria bernama Jise, yang mana pria itu merupakan kameramen dari Pakigo yang kesal karena sebelumnya ketika live Kota hanya tersenyum dengan terpaksa. Hingga tiba-tiba mereka pun mendengar Lumi yang memberitahu Pakigo bahwa ketika live tadi ia mendapatkan uang sebanyak 30.000 yen. Hal itu pun membuat Jise dan Kota terkejut sebab mereka sebelumnya hanya live di jam istirahat tapi mendapatkan uang sebanyak itu. Jise lalu memberitahu Kota bahwa ia sepertinya akan membuat channel baru juga. Karena Jise masih di bawah umur, ia pun belum bisa membuat rekening sehingga ia meminta agar Kota meminjamkan rekening ibunya. Setelah itu Kota pergi ke rumah sakit melihat ibunya yang sedang dirawat. Ia kemudian membayar cicilan biaya rumah sakit perawatan ibunya sebesar 30.000 yen. Yang mana Kota sebenarnya kesal karena uang sebanyak itu ia harus kumpulkan dengan bekerja paruh waktu selama 1 minggu. Sementara Lumi dan Pakigo hanya mendapatkannya dalam beberapa menit saja. Lalu di tempat kerjanya terdapat seorang wanita cantik bernama Bomi yang disukai juga oleh Kota. Namun tiba-tiba Pakigo datang ke tempat itu untuk makan dan ia langsung saja menantang Bomi menyiapkan hamburger dalam 30 detik. Karena tidak ingin Bomi diganggu, Kota pun dengan cepat menyiapkan hamburger itu lalu bergegas pergi agar tidak ketahuan. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya menemani Jise yang sedang bermain game untuk channelnya. Namun ketika ia membawakan makanan untuk Jise, ia malah tak sengaja menjatuhkan makanan itu ke muka Jise karena tersandung kabel komputernya. Hal itu pun membuat Jise marah dan menghajar Kota sambil menghina ibunya. Perkataan Jise itu kini membuat Kota marah dan berani menghajar Jise. Mereka berdua pun akhirnya saling melancarkan pukulan. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya kalau apa yang mereka lakukan itu ternyata masih terekam oleh kameranya. Hingga setelah selesai berkelahi, Kota yang kelelahan akhirnya mematikan listriknya. Esoknya ketika ia bangun, ia langsung menerima telepon dari Jise yang mengatakan kalau video perkelahian mereka telah diupload. Kota kemudian memeriksa komputernya dan terkejut karena kabel yang ia lepaskan itu hanyalah kabel monitornya. Jise pun memberitahunya ketika Kota mematikan komputer, maka video mereka akan terupload otomatis. Lalu ketika Kota melihat video mereka, ternyata penontonnya sudah banyak. Ia pun membaca komen-komen videonya dan mendapati cara menghitung penghasilan dari videonya itu. Ketika menghitungnya, Kota terkejut karena dengan videonya itu ia bisa mendapatkan uang sebanyak 1 juta yen. Setelah itu, Jise yang pergi ke sekolah kini telah menjadi bahan bulian karena videonya itu. Hingga ketika ia menindas salah satu murid cupu dan ternyata murid itu juga sudah berani melawannya. Jise yang mencoba meminta pertolongan kepada Pakigo malah hanya ditertawakan saja. Sementara itu Kota kini sedang ke rumah sakit untuk membayar lagi biaya pengobatan ibunya. Ia melakukan itu karena ia merasa masih memiliki uang yang mengalir di akunnya. Hingga ketika keluar dari rumah sakit, tiba-tiba saja Jise datang menghajarnya. Ia pun meminta agar Kota memberikan penghasilan dari videonya itu juga. Namun Kota menolak karena akun itu adalah akun ibunya. Setelah melakukan perkelahian, Jise pun mengajak Kota untuk bekerja sama membuat channel YouTube, yang mana ia akan menjadi kameramennya, sementara Kota akan berada di depan kamera. Penghasilannya mereka akan bagi, ia akan mendapatkan 90% dan Kota akan mendapatkan 10%. Kota pun langsung menolak karena ia merasa pembagiannya tidak adil. Jise yang terpaksa
akhirnya menawarkan kalau ia yang akan mendapatkan 10%, sementara Kota akan mendapatkan 90%. Kota pun setuju dan kini menanyakan jenis konten mereka, yang mana Jise mengatakan kalau mereka akan membongkar orang yang suka membuli. Esoknya, mereka berdua akhirnya dijadikan lagi alat oleh Pakigo dalam kontennya, sehingga Jise meminta agar Kota segera menjalankan rencana mereka. Lalu ketika Pakigo mengatakan kalau ia akan memberikan giveaway kepada penontonnya, Kota pun langsung saja mengatakan kalau itu adalah bohongan dan Pakigo tidak pernah memberikan hadiahnya. Bahkan Kota membuka bajunya dan menunjukkan badannya yang penuh dengan memar akibat sering dihajar oleh Pakigo. Pakigo pun sangat terkejut atas pengakuan dari Kota. Namun Pakigo mengatakan kalau sebenarnya handphonenya telah lowbat sehingga live streamingnya yang ia lakukan telah berhenti. Pakigo pun langsung saja menghajar Kota secara terus-menerus. Sementara itu, Jise yang telah meminggir kini mengeluarkan handphonenya dan melakukan live streaming, sehingga kejadian Pakigo menghajar Kota kini terekam dengan jelas. Lalu Kota pun merasa kalau ia sepertinya tidak bisa hanya terus dihajar saja. Untuk itu, ia pun memberanikan dirinya melawan Pakigo. Akan tetapi serangan yang ia lancarkan sama sekali tidak ada pengaruhnya, sehingga Pakigo langsung saja membantingnya. Ketika Pakigo akan menghajar Kota, seorang pria bernama Tatsuya menghentikannya. Pakigo pun langsung berhenti sebab Tatsuya adalah seorang atlet MMA. Karena tidak ingin membuat masalah dengan Tatsuya, Pakigo pun akhirnya keluar dari kelas. Lalu setelah kembali ke rumah, Pakigo pun kini menyalakan handphonenya. Ia terkejut karena banyaknya notifikasi yang masuk dan ketika memeriksanya, ternyata orang-orang telah melihat videonya. Pakigo pun akhirnya membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Namun videonya itu ternyata hanyalah settingan juga, sehingga penontonnya kini semakin membencinya. Berjalan waktu, subscriber dari Pakigo pun telah berkurang dan ia mulai ditinggalkan. Kini berbeda dengan Kota yang telah menjadi terkenal. Akan tetapi ia mengingat pesan dari Jise bahwa untuk mendapatkan uang yang banyak, mereka harus membuat video durasi yang lama. Minimalnya, Kota harus bertahan 3 menit dalam perkelahiannya. Karena hanya dengan begitu, mereka bisa menempatkan iklan yang banyak pada videonya. Kota pun akhirnya mencari cara untuk membuat dirinya menjadi kuat, hingga ia pun menemukan sebuah channel yang tidak memiliki subscriber. Ketika membuka channelnya, ternyata videonya sangat banyak dan merupakan video tutorial bertarung yang dibina oleh pria bernama Toki. Kota pun membuka salah satu videonya yang mengatakan agar membuat lawannya emosi agar bisa dengan mudah menghindari serangannya. Namun karena Kota merasa channel itu hanyalah berbohong, ia akhirnya tidak menontonnya lagi. Esoknya, sebelum ke sekolah, Kota kini mengundurkan diri terlebih dahulu dari pekerjaan paruh waktunya. Manajernya pun merasa kalau Kota pasti mengundurkan diri karena merasa sudah terkenal. Tiba-tiba Bomi datang dan mengatakan kalau Kota adalah orang yang baik. Ia telah membantu mereka memberitahukan sifat asli dari Pakigo. Bomi akhirnya memberikan nomor teleponnya kepada Kota. Lalu ketika di sekolah, Jise menanyakan apakah Kota telah menemukan cara bertarung lebih lama. Kota pun memberitahunya bahwa ia masih sementara mencarinya. Jise kemudian mengatakan kalau Kota harus bergerak cepat karena hanya inilah cara mereka bisa bertahan. Tiba-tiba, Lumi datang dan meminta untuk live streaming bersama mereka. Kota sebenarnya menolak karena sebelumnya Lumi juga sudah live bersama Pakigo. Namun Lumi menjelaskan kalau penontonnya meminta agar ia juga live bareng bersama dengan Kota. Lalu Pakigo pun datang dan berniat menghajar Kota yang sudah menjatuhkan karirnya. Akan tetapi serangan Pakigo ternyata bisa dihindari oleh Kota sesuai dengan tutorial dari videonya Toki. Hingga ketika Pakigo akan serius menghajar Kota, ia langsung saja berhenti sebab Jise ternyata telah merekamnya. Sorenya, Kota yang sedang menunggu Jise didatangi oleh sepasang kekasih yang mengaku fansnya. Mereka pun ingin berfoto dengannya dan membawa Kota di sebuah gang. Namun ternyata bukannya meminta foto, mereka malah merampok Kota. Untungnya Jise dengan cepat datang menolong Kota. Akan tetapi, Jise pun juga dihajar dan handphone Kota akhirnya diambil. Jise lalu memberitahu Kota bahwa ia sebenarnya sudah memulai live streamingnya dari tadi. Untuk itu,
Sebaiknya Kota pergi mengambil handphonenya karena penonton mereka sudah menunggu. Kota kini telah menemui pria itu yang sedang berada di tempat karaokean. Dan Jise juga sudah siap dengan live untuk memperlihatkan aksi dari Kota. Kota pun mulai mengingat video yang ia tonton sebelumnya. Ia diberitahukan untuk berdiri di sebelah tangan terkuat dari lawannya. Pria itu melihat Kota yang seperti ingin bertarung dan memilih meladeninya. Kota pun mengingat kata-kata dari Toki, yaitu untuk menahan serangan lawannya. Yang mana Kota ternyata menggunakan kepalanya untuk menahan pukulan pria itu. Jise pun malah terkejut mengapa Kota malah sengaja terkena pukulannya. Lalu pria itu pun kini menggunakan tangan kirinya untuk memukul Kota. Namun Kota yang terus bergerak membuat ia tak bisa mengenainya. Yang mana teknik itu juga Kota pelajari dari video yang ia tonton. Jise kini mengerti kalau Kota ternyata sengaja terkena pukulan dari pria itu. Akan tetapi Kota sendiri sedang kebingungan harus melakukan apa lagi. Sebab video yang ia tonton hanya cara untuk tidak merasa sakit meski dipukuli. Ia pun kesal karena tidak menonton video lainnya sehingga tidak ada teknik yang bisa ia pakai. Sementara itu Jise merasa kalau pertarungan Kota terlalu lambat dan itu bisa membuat penonton mereka pergi. Tiba-tiba seseorang pun memberikan komentar kalau Kota yang akan menang dalam pertarungan itu. Dan tak lama kemudian perkataannya pun terbukti sehingga ia juga menjelaskan apa yang terjadi. Yang mana pria itu yang terus memukul dahi Kota kini tangannya telah bengkak. Ketika adrenalinnya telah hilang maka pria itu akan merasa sakitnya. Ketika adrenalinnya telah hilang maka pria itu akan merasakan sakitnya. Setelah itu channel Kota kini telah memiliki 4 video dan totalnya sudah mencapai 20 juta view. Ia dan Jise kemudian memeriksa penghasilan mereka dan kini merasa senang karena mereka telah mendapatkan penghasilan pertamanya sebesar 2 juta yen. Namun Jise menjelaskan kepada Kota kalau mereka sekarang sedang beruntung karena video pertarungan yang biasanya mereka lakukan itu akan mendapatkan tanda kuning. Untuk itu ke depannya mereka harus lebih berhati-hati dalam membuat video pertarungan Kota. Lalu ketika sedang berjalan pulang, Kota melihat sebuah jaket yang bagus. Ia pun ingin membelinya, namun karena harganya mahal, ia pun mengurungkan niatnya. Berbeda dengan Jise yang tanpa ragu langsung membelanjakan uangnya. Lalu tiba-tiba Bomi menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu. Yang mana hal itu membuat Kota senang dan segera pergi menemui Bomi. Akan tetapi Kota ternyata membeli jaket yang sebelumnya ia bilang mahal. Saat pergi ke tempat pertemuan mereka, Kota pun mulai melakukan live streaming. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya dan memintanya untuk berfoto bersama. Namun Kota terkejut karena ternyata wanita itu bukan meminta foto kepadanya, melainkan kepada orang lain juga yang sedang live, yaitu Jiwon. Jiwon lalu melihat seorang wanita dan mencoba mengajaknya untuk jalan. Namun wanita itu menolaknya karena ia sudah berjanji dengan Kota. Yang mana wanita tersebut ternyata adalah Bomi. Para penonton Kota kini mempertanyakan apakah Kota telah memiliki pacar. Lalu Kota dan Bomi kini pergi ke sebuah kafe. Akan tetapi saat berada di kafe itu, Kota hanya diam saja sehingga membuat Bomi kesal. Kota akhirnya menahan Bomi dan mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat grogi berada di tempat itu. Sebab ia baru pertama kalinya berbicara di depan seorang wanita, bahkan ia juga baru pertama kalinya datang ke kafe. Biasanya di akhir pekan, ia hanya rebahan di rumah karena ia juga tidak memiliki teman. Hal itulah yang membuatnya grogi karena semua ini baru pertama kali baginya. Apalagi ia duduk di depan seorang wanita cantik seperti Bomi. Setelah selesai, Bomi kemudian pergi mengajak Kota untuk bertemu dengan teman masa kecilnya. Sebab temannya itu berada dekat dengan mereka. Bomi juga memberitahu Kota kalau temannya itu mengenal Kota karena satu kelas dengannya. Kota pun langsung menanyakan siapa nama teman dari Bomi. Bomi pun mengatakan kalau temannya itu bernama Tatsuya. Hal itu sontak membuat Kota terkejut sebab Tatsuya adalah superstar dari MMA. Bomi pun menanyakan apakah Kota kenal dengan temannya. Kota langsung saja menjawab kalau ia memang mengenalnya, bahkan ia juga akrab dengannya. Namun tiba-tiba saja Tatsuya kini telah datang
sehingga membuat Kota menyesali jawabannya itu. Yang mana Bomi juga langsung saja menanyakan apakah Tatsuya memang benar akrab dengan Kota. Lalu Tatsuya pun mengatakan kalau ia memang satu kelas dengan Kota. Jawaban dari Tatsuya membuat Kota terkejut sebab Tatsuya ternyata mengingat kalau mereka memang satu kelas. Setelah itu mereka kemudian berjalan untuk pergi ke suatu tempat. Namun Kota pun merasa kalau ia sepertinya hanya mengganggu saja sebab ia juga berpikir kalau Bomi lebih cocok dengan Tatsuya yang keren. Ia akhirnya mengatakan kalau akan pulang duluan dan tak bisa ikut dengan mereka. Ia beralasan kalau kuku kakinya sedang sakit. Tapi dari kejauhan Jise ternyata sedang merekam Kota. Ia pun kesal karena Kota malah kabur padahal ia sedang melakukan live. Kota memberitahu Jise bahwa ia tidak bisa berada di antara Bomi dan Tatsuya. Ia merasa kalau dirinya hanya seperti kuku kaki saja. Jise pun berusaha menyemangati Kota agar tidak menyerah karena yang mengajak ia jalan itu adalah Bomi. Dan yang membelikannya juga kopi itu adalah Bomi. Sehingga Bomi pasti suka padanya. Apalagi ketika Kota mengatakan ingin pulang, wajah Bomi berubah jadi sedih. Seketika Kota langsung bersemangat dan berterima kasih kepada Jise yang sudah membuka matanya. Ia akhirnya berniat menghampiri mereka kembali untuk mengatakan sesuatu kepada Bomi. Jise pun sangat senang karena kali ini ia bisa melanjutkan lagi live-nya. Sementara itu, ketika Kota datang menghampiri mereka, Tatsuya ternyata sudah akan pergi. Bomi pun menjelaskan kalau Tatsuya memiliki pertandingan di akhir pekan sehingga ia akan berlatih. Namun sebelum pergi, Tatsuya mengatakan kalau ia menonton video dari Kota. Ia tahu kalau Kota itu kuat karena sebelumnya ketika bertarung Kota tidak melakukan gerakan selanjutnya. Perkataan Tatsuya itu membuat Kota terkejut karena itu berarti Tatsuya menonton video yang ia tonton juga. Lalu setelah Tatsuya pergi, Kota pun mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Bomi. Akan tetapi ia tahu kalau Jise ternyata sedang merekamnya. Saat menarik Jise, ia terkejut melihat Jise yang sudah babak belur. Yang mana itu ternyata adalah perbuatan dari Pakigo yang ingin balas dendam kepada mereka. Kota kemudian menyuruh Bomi untuk pergi, tapi Pakigo langsung menahannya. Sehingga Kota pun berusaha tenang dan mencoba membuat Pakigo marah dengan mengatakan kalau Pakigo adalah pecundang. Pakigo yang marah akhirnya menyerang Kota yang juga berusaha menahannya dengan tekniknya. Namun Pakigo ternyata menyerang Kota dari bawah sehingga membuat Kota kini terkena pukulannya. Hal itu pun akhirnya membuat Kota tersungkur dan akhirnya dihajar habis-habisan. Dalam kondisi babak belur, Kota tetap meminta agar membiarkan Bomi pulang. Yang mana sebenarnya Kota ingin agar Bomi pulang sebab ia tidak ingin menunjukkan kondisi menyedihkannya. Kota pun kini bersujud di depan Pakigo agar memaafkannya. Akan tetapi Pakigo merasa kalau Kota melakukannya tidak tulus. Ia pun ingin agar Kota melepaskan pakaiannya dan meminta maaf sekali lagi. Karena hanya dengan begitu saja Pakigo akan memaafkannya. Tiba-tiba Bomi langsung menampar Pakigo sehingga membuatnya marah. Pakigo pun kemudian menangkap Bomi dan berniat menghajarnya juga. Sehingga Kota dengan cepat membuka pakaiannya sesuai dengan permintaan Pakigo. Namun Kota ternyata ingin membuka semua pakaiannya dengan tujuan agar channel Pakigo kena teguran dan tak bisa digunakan lagi. Untungnya Tatsuya datang menghentikannya dan dengan cepat menghajar Pakigo serta teman-temannya. Setelah itu Tatsuya pun menyuruh Bomi untuk pergi karena menurutnya sekarang akan lebih baik membiarkan Kota sendirian. Kota pun sangat bersedih karena sudah mempermalukan dirinya di depan wanita yang ia cintai. Esoknya Pakigo pun kini mulai melakukan live lagi di sekolahnya. Akan tetapi kali ini ia menjadikan Jise sebagai korbannya sebab Kota tidak muncul lagi. Bahkan Bomi yang juga mencoba menelpon Kota kini tak bisa dihubungi. Sementara itu Kota yang berada di rumahnya kini telah memutuskan untuk berubah. Ia pun menonton video dari Toki dan mulai melakukan latihan agar fisiknya bagus. Hingga beberapa hari kemudian Pakigo yang sedang melakukan live menunjukkan Jise yang sudah babak belur karena dihajar. Pakigo pun ingin agar Kota segera datang ke sekolah untuk menyelamatkan temannya itu. Namun Jise pun mengatakan agar Kota tidak perlu datang dan ingin agar Kota sebaiknya tetap berdiam di rumahnya. Tiba-tiba dari belakang
Kota pun muncul dan memberikan handphonenya kepada Jise. Ia mendekati Pakigo dan menyuruh Jise untuk merekamnya karena sekarang ia telah kembali. Lalu cerita pun kembali saat beberapa hari yang lalu, di mana Jise mencoba menawarkan dirinya kepada Lumi untuk menjadi kameramennya. Namun tiba-tiba Pakigo datang dan menanyakan kalau Jise dan Kota seharusnya sahabatan. Jise pun mengatakan kalau Kota itu hanyalah partnernya dalam berbisnis. Pakigo malah marah dan menghajar Jise sebab ia merasa kalau Jise adalah pengkhianat. Menurutnya, penjilat seperti Jise itu lebih sampah daripada Kota. Jise pun bergumam bahwa ia melakukan ini agar bisa bertahan, sebab ia tidak memiliki teman yang bisa membantunya. Lalu Pakigo pun mulai memikirkan bagaimana cara agar ia mendapatkan 1 juta subscriber. Ia kemudian mendapatkan ide dan menyuruh Jise untuk membawa Kota ke sekolah sebab Jise pasti tahu di mana rumah Kota. Jika Jise bisa membawa Kota dan membuatnya mendapatkan 1 juta subscriber, maka ia akan menerima kembali Jise sebagai kameramennya. Jise lalu bergegas pergi ke rumah sakit menemui ibu Kota untuk menanyakan di mana alamat rumahnya. Ia mengatakan ingin membawa kembali Kota ke sekolah sebab Kota sudah tidak masuk ke sekolah lagi. Ibunya pun langsung memberikan alamat dari rumah mereka. Lalu sebelum pergi, ibunya pun memberitahu Jise kalau Kota sangatlah senang karena memiliki teman baru. Sebab berkat teman barunya itu, yaitu Jise, Kota kini lebih bersemangat lagi ke sekolah. Perkataan ibunya itu membuat Jise akhirnya tidak jadi ke rumah Kota. Yang mana hal tersebut membuat Pakigo marah karena Jise tidak berhasil membawa Kota ke sekolah. Kembali di masa sekarang, yaitu Kota yang kini telah muncul ke sekolah. Kota pun kini mulai bersiap melawan Pakigo. Akan tetapi, Pakigo merasa kalau teknik Kota tak akan bisa lagi melawannya. Kota kini mengingat kembali kejadian 1 bulan lalu setelah ia dihajar habis-habisan oleh Pakigo. Yang mana Kota kini mulai menonton lagi video lainnya dari Toki. Toki menjelaskan bahwa latihan selanjutnya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk mempelajarinya. Mulai dari makan dan minuman Kota yang harus diperhatikan. Untuk itu, Kota harus makan makanan bergizi agar meningkatkan massa ototnya. Kota kini mencampurkan semua makanan itu dan meminumnya. Walau sedikit tak tahan dengan baunya, tapi Kota terus memaksanya. Toki pun menjelaskan jika ingin membangun tubuh yang kuat, maka mereka harus memiliki tekad yang kuat juga. Untuk itu, mereka harus melatih fisiknya agar tubuhnya bisa lebih kuat. Selain melatih tubuhnya, Kota juga harus memperkuat staminanya. Yang mana kali ini, Kota diarahkan untuk berenang karena menurut penelitiannya sendiri, berenang adalah cara yang paling bagus untuk memperbaiki stamina seseorang. Namun Kota ternyata pergi ke permandian air panas untuk berenang. Sebab ia tidak mau pergi ke kolam renang karena di kolam renang adalah khusus bagi orang-orang yang ekstrovert. Setelah itu, Kota pun kini diajarkan menggunakan teknik bertarung. Yang mana Kota harus mensejajarkan kaki dan tangannya. Setelah itu, menginjakkan terlebih dahulu kaki lemahnya dan menghabisi musuhnya dengan tendangan terkuatnya. Untuk bisa melatih teknik itu, Kota diarahkan agar melatihnya selama 1 bulan. Kembali di masa sekarang, Kota yang kini terlebih dahulu menyerang Pakigo dengan tendangannya itu. Akan tetapi, Pakigo ternyata masih bisa menahan rasa sakit dari serangan Kota. Sehingga Kota memilih melarikan diri agar tidak tertangkap oleh Pakigo. Namun saat ada kesempatan melancarkan tekniknya, Kota pun langsung menendang Pakigo. Pakigo pun kini mulai menghajar Kota yang sudah tidak berlari lagi. Kota kembali menyerang dengan tendangannya lagi, yang mana ia ternyata sengaja melakukan itu agar Pakigo hanya berfokus pada tendangannya saja. Sebenarnya, Kota sudah menyiapkan pukulannya yang sebelumnya ia telah latih dengan berenang. Melihat Pakigo yang dihajar oleh Kota, membuat teman-teman Pakigo marah. Namun kali ini, Jise dengan cepat datang membantu Kota. Jise melakukan itu karena telah mengingat senyum dari ibu Kota. Tiba-tiba, kedua teman Pakigo itu pun terdiam dan memilih untuk tidak ikut campur. Yang mana di belakang Jise, ternyata ada Tatsuya yang telah mengancam mereka. Tatsuya kemudian memberitahu Kota kalau Kota sangatlah keren.
Untuk itu, Kota sebaiknya tidak usah menangis lagi. Malamnya, Jise kemudian memberitahu Kota bahwa sekarang mereka membutuhkan seorang editor. Ia bukanlah seorang editor yang handal, sehingga nantinya penonton mereka bisa saja merasa bosan karena menonton video model yang sama. Untuk itu sebaiknya mereka mencari editor yang profesional. Jise lalu mengajak Kota untuk live bersama dan mengumumkan bahwa mereka membutuhkan seorang editor. Kota ingin agar mereka menuliskan pengalamannya di kolom komentar. Para penontonnya pun mulai menuliskan komentarnya, tapi tak ada satupun yang memiliki pengalaman editing. Hingga muncul satu komentar, yaitu orang yang sebelumnya juga menjelaskan pertarungan Kota. Ia menuliskan kalau ia sangat ahli dalam melakukan editing. Jise awalnya menolak karena menurutnya orang yang berkomentar itu pastinya adalah om-om. Namun menurut Kota, sebaiknya mereka memberinya kesempatan karena sudah mengajukan diri. Ia tidak peduli walaupun orang itu adalah om-om, asalkan ia jago dalam editing. Esoknya, Kota akhirnya mengajak orang itu bertemu di sekolah Kota untuk melakukan wawancara. Akan tetapi tak diduga, ternyata orang itu bukanlah om-om, melainkan seorang wanita bernama Aki. Jise yang melihatnya sangat terkejut dan langsung jatuh cinta. Aki kemudian menunjukkan video editingnya kepada Kota, yang mana menurut Aki, video Kota itu tidak memiliki opening sehingga sangat membosankan. Untuk itu ia telah membuatkannya. Jise pun meminta kepada Kota agar menerima Aki karena menurutnya Aki sepertinya memang handal. Kota pun setuju dan akhirnya menerima Aki sebagai editor mereka. Kota kemudian mengumumkan hal itu di channel YouTube-nya, yang mana hal itu membuat Lumi kesal sebab Kota ternyata masih punya waktu untuk membuat konten tapi tidak ingin memberinya kabar. Lalu Lumi melihat adanya keramaian di sebuah rental game. Ketika memeriksanya, ternyata ada seorang anak SMA yang telah menghajar para berandal. Bos dari orang-orang itu kemudian mendatangi anak tersebut dan mengancamnya. Namun anak itu tidak takut dan malah menantangnya balik. Anak itu bernama Shinjo dan merupakan atlet MMA juga seperti Tetsuya. Tapi Shinjo telah dipecat karena menimbulkan masalah. Bahkan di sekolahnya, Shinjo sepertinya sudah memukul semua anak sekolahnya. Hal itu pun disampaikan Jise kepada Kota. Tapi Jise memberitahu Kota kalau Shinjo itu menggunakan teknik taekwondo. Menurutnya, teknik taekwondo itu sangat lemah karena hanya berfokus di kakinya saja. Jika mereka bisa menangkapnya dan langsung menjatuhkannya, maka mereka akan mudah mengalahkannya. Namun Aki memberitahu mereka bahwa taekwondo tidaklah semudah itu dikalahkan. Taekwondo yang tidak berguna dalam pertempuran langsung adalah pendapat awam. Nyatanya, taekwondo adalah ilmu bela diri dengan tujuan mengalahkan lawannya. Dulunya, seseorang pernah melakukan penelitian dalam mengukur tendangan dari ahli taekwondo, yang mana tendangannya itu memiliki kecepatan 219 km dan tendangannya sebesar 1043 kg. Kota kemudian menanyakan mengapa Jise menunjukkan Shinjo kepadanya. Jise pun menjelaskan kalau video mereka adalah tentang pertarungan dengan preman, dan lawan selanjutnya dari Kota adalah Shinjo yang telah direkomendasikan juga oleh para penonton mereka. Esoknya, ketika Shinjo pulang sekolah, orang-orang yang sebelumnya ia hajar kini datang lagi. Namun Shinjo dengan cepat langsung menghajar mereka semua. Ia bahkan membuat lawannya itu tidak berkutik. Sementara itu dari kejauhan, Jise ternyata sedang merekam apa yang dilakukan Shinjo. Akan tetapi Shinjo ternyata menyadarinya, sehingga Jise bergegas melarikan diri menemui Kota. Jise pun mengatakan kalau ia hampir saja ketahuan dan ingin agar mereka segera pergi. Namun tiba-tiba saja Shinjo muncul di depan mereka dan menanyakan mengapa mereka merekamnya. Jise beralasan kalau ia merekam Shinjo karena menyukai gerakan taekwondonya. Lalu dari kejauhan, Aki pun datang dan berniat menolong mereka. Akan tetapi karena melihat yang sedang menghadang mereka adalah Shinjo, membuat Aki pun tak berkutik. Mereka pun akhirnya meminta maaf dan berniat untuk pergi. Namun Shinjo menghentikan mereka karena ia tahu kalau Kota adalah YouTuber yang sedang viral. Ia tahu kalau mereka pasti datang untuk menantangnya. Untuk itu, ia ingin agar Kota memberikan channelnya itu, karena jika tidak, ia akan terus menghajar Jise.
Kota pun tak kuasa melihat Jise yang dihajar habis-habisan, sehingga ia mencoba melawan Shinjo dengan teknik yang sudah ia pelajari. Namun walau sudah melakukan simulasi dengan tekniknya itu, Kota tak bisa mengalahkannya, sehingga ia lebih memilih untuk menyerahkan channel YouTube-nya agar Jise bisa baik-baik saja. Akan tetapi hal itu membuat Shinjo kecewa dan memilih menampar Kota. Setelah itu Kota membawa Jise ke rumah sakit karena sudah mengalami cedera. Kota pun menjelaskan hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa lari dari Shinjo. Jise pun mengatakan kalau ia yang ada di posisi Kota, ia tak akan mengatakan itu. Sebab channel YouTube itu sudah susah payah mereka buat dan ia juga masih memiliki harga diri. Namun Kota mengatakan kalau harga diri itu tidak bisa dimakan. Ia tak mungkin bisa mengalahkan Shinjo yang seorang profesional, berbeda dengan Pakigo hanya berandalan biasa. Ia kemudian berpamitan untuk pulang karena ingin pergi menemui seseorang. Bersamaan dengan itu, Aki pun datang sehingga Kota menyuruh Aki untuk menjaga Jise. Akan tetapi Jise ingin agar Aki membiarkannya sendiri dulu sebab ia ingin beristirahat. Yang mana sebenarnya Jise merasa malu karena sebelumnya tidak bisa berdaya di depan orang yang ia sukai. Kota pun ternyata mengerti dengan perasaan Jise karena ia juga telah mengalami hal itu. Sehingga ia kini pergi ke sebuah rental game dan mencoba memancing Shinjo dengan mengatakan kalau taekwondo itu sangatlah lemah. Shinjo yang marah meminta agar Kota menjelaskan perkataannya. Kota pun mengatakan ia akan memberikan channel YouTube-nya tapi sebulan dari sekarang jika Shinjo mengalahkannya. Shinjo pun meminta agar Kota melawannya saja sekarang. Tapi Kota mengatakan kalau Shinjo sepertinya takut jika Kota melakukan persiapan. Shinjo yang sedikit kesal akhirnya menerima tawaran Kota. Setelah itu Kota pun memberitahu Aki dan Jise bahwa ia sudah menantang Shinjo. Untuk itu ia akan melakukan persiapan karena waktu 1 bulan itu akan terasa sangat singkat. Kota kini memulai latihannya lagi, yaitu dengan menonton video Toki, yang mana ternyata di dalam videonya itu Toki memiliki cara untuk mengalahkan atlet taekwondo. Akan tetapi ia menjelaskan kalau orang biasa pastinya mustahil mengalahkan atlet taekwondo, apalagi seorang atlet taekwondo memiliki tendangan jarak yang jauh. Namun itu semua bisa terjadi bila bertarung melawan atlet taekwondo di dalam ring. Jika mereka bisa bertarung di luar ring, maka mereka bisa mengendalikan kondisi pertarungan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan atlet taekwondo adalah dengan menyegel kakinya, karena dasar dari pertarungan taekwondo adalah kakinya. Untuk itu, mereka harus mencari tempat yang bisa menyegel kakinya. Kota pun kini merasa senang karena ia ternyata masih memiliki kesempatan untuk menang. Ia pun berencana untuk melawan Shinjo pada saat hujan. Ia kini mulai melatih kembali tendangannya itu serta memperkuat staminanya dengan berenang. Toki juga menambahkan, meski mereka sudah memperkuat tekad dan staminanya itu, masih belum cukup untuk mengalahkan atlet taekwondo. Untuk itu mereka harus mempelajari satu teknik lagi, yaitu teknik tackle. Karena teknik tackle itu adalah teknik yang dibenci oleh atlet taekwondo. Agar bisa menggunakannya, Kota harus melatih tubuhnya. Jika tidak bisa pergi ke gym, Kota sebaiknya menggunakan daya tahan air agar bisa melatih ototnya, jantung, paru-paru, dan staminanya secara menyeluruh. Lalu beberapa hari kemudian, Jise dan Aki kini pergi ke rumah Kota untuk mengeceknya. Namun ketika masuk di dalam rumah, mereka tak melihat Kota. Jise yang mencoba membuka lemari Kota karena mendengar suaranya, malah terkejut melihat Kota yang sedang bergantung. Kota kemudian melanjutkan latihannya dengan sit up, yang mana itu semua ia lakukan agar bisa melatih perutnya. Aki yang melihatnya kini mencoba membantunya dengan menginjak perut Kota. Lalu tibalah waktu pertarungan Kota dan Shinjo. Orang-orang pun mulai membicarakannya karena beritanya telah tersebar. Sementara Kota kini tetap tenang karena rencananya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Ia akan bertarung dengan Shinjo di gang sempit dekat rumahnya dan hari itu juga akan hujan. Namun Jise pun memberitahukan kalau selama 2 minggu ini tidak akan hujan dan ramalan hujan yang kemarin itu ternyata salah. Kota pun menjadi ketakutan dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Akan tetapi ia ternyata bukan melarikan diri, melainkan mendatangi Shinjo yang berada di toilet. Kota sengaja menyiram toilet itu
agar ruangannya basah dan ia pun langsung saja menyerang Shinjo. Namun Kota terkejut karena Shinjo ternyata bisa juga menggunakan tinjunya. Bahkan gerakan dari Shinjo juga masih sangat cepat dan stabil. Akan tetapi setelah mengamatinya, Kota pun mengetahui kalau Shinjo ternyata menggunakan gerakan kakinya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Kota pun tidak peduli dan kini berusaha menggunakan tendangannya juga. Setiap kali Shinjo memukulnya, Kota pasti akan menggunakan tendangannya. Hingga ketika Shinjo akan menghajarnya lagi, Kota pun dengan cepat memegang paha Shinjo dan menggunakan teknik tackle-nya. Karena ia sudah mempelajari teknik tackle yang benar, kali ini ia berhasil menjatuhkan Shinjo. Lalu Kota yang terus mengingat arahan Toki, kini dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk mengunci Shinjo. Ia percaya diri bisa melakukannya karena ia sudah melatih tangannya itu dengan bergantung di lemarinya. Namun setelah menghitung sampai 10 detik, Kota terkejut sebab Shinjo ternyata masih sadar. Shinjo kemudian memberitahukan Kota bahwa ia sebenarnya sengaja mengalah kepadanya karena Shinjo hanya ingin mengincar sepatu dari Kota, yang mana sepatu Kota adalah sepatu anti licin yang bisa digunakan di tempat berair. Shinjo sendiri sangat senang karena ia kini bisa menggunakan teknik tendangannya. Kota pun merasa kalau kerja kerasnya selama ini ternyata hanya sia-sia saja. Jise yang melihatnya kemudian memberitahukan kalau Kota itu membutuhkan uang. Seketika, Kota langsung bersemangat kembali karena ia tidak ingin live streaming mereka cepat selesai. Kota kembali mengamati Shinjo karena kaki dominannya itu adalah di kaki kanannya. Sehingga Shinjo pasti akan menggunakan kaki kirinya saja agar tidak terpeleset karena sepatunya ada di kaki kanannya. Akan tetapi, Kota yang masih mengamati tiba-tiba saja langsung mendapatkan tendangan dari Shinjo. Yang mana tendangan dari Shinjo itu membuat Kota sesak napas dan mulai pusing. Kota pun dengan cepat sadar dan mencoba menyerang balik. Namun itu semua percuma saja karena Shinjo kini menghajarnya dengan kakinya. Shinjo pun mengatakan kalau kali ini ia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga Kota tidak perlu khawatir kalau tulangnya akan patah. Akibat menerima tendangan belakang dari Shinjo, membuat Kota kini tak sadarkan diri. Shinjo pun mendekati Jise dan meminta channel YouTube mereka karena sudah menang. Tiba-tiba saja Kota sadar kembali sehingga membuat Shinjo terkejut. Kota mengatakan kalau selama ini ia telah melatih tubuhnya agar bisa menahan tendangan belakangnya. Kota pun kini mulai tenang kembali dan berusaha mengambil posisi yang menguntungkan baginya. Shinjo sebenarnya tahu kalau Kota berada di dalam toilet yang dikelilingi oleh dinding itu karena ingin menyegel gerakannya. Namun walau begitu, baginya Kota tidak akan bisa menang melawannya. Shinjo pun langsung saja menyerang dengan kaki belakangnya. Akan tetapi, Kota ternyata bergantung di atas toilet itu dan langsung menghempaskan tubuh Shinjo dengan tubuhnya juga. Kota yang kembali mendapatkan kesempatan kali ini dengan tenang mengeksekusi Shinjo, yang mana Kota ternyata menggunakan kuncian bisbol. Shinjo pun mencoba menghentikan Kota karena ia sudah tak tahan. Kota terus saja menguncinya karena ia akan menghitung sampai 10 agar membuat Shinjo pingsan. Lalu ketika Shinjo sadar, ia melihat kakinya kini sedang dipijat oleh Kota. Shinjo pun marah dan langsung mencekik Kota untuk mempertanyakan apa yang Kota lakukan. Kota menjelaskan bahwa ia hanya khawatir kepadanya dan ia juga sudah memungut jam Shinjo karena menurutnya jam tangannya itu sangat penting bagi Shinjo. Shinjo pun kini akhirnya mengaku kalah dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Jise menegur Kota karena telah berkeringat, yang mana Kota pun menjelaskan walaupun ia berkeringat, ia tetap akan bisa harum karena menggunakan parfum merek Active Aura. Setelah itu, kini tugas dari Aki untuk melakukan editing. Dan setelah mengupload hasil editing itu, penonton YouTube dari Kota langsung meningkat karena editing dari Aki ternyata sangat bagus. Kota pun berterima kasih kepada para penontonnya karena sudah mendukungnya. Namun hal yang tidak diduga oleh Kota adalah video yang diedit oleh Aki itu kini mendatangkan masalah baru, yang mana para preman yang lainnya kini merasa kalau mereka akan mengambil channel YouTube Kota bila bisa mengalahkannya. Sementara itu Bomi yang sedang bekerja mendapatkan seorang pelanggan yang aneh, yang mana pria tersebut
terus saja meminta nomor kontak dari Bomi karena ia merasa kalau Bomi sangat imut. Akan tetapi Bomi menolaknya sebab ia tidak mengenalinya. Pria bertubuh besar itu akhirnya pergi dari tempat tersebut. Lalu di sebuah pasar, orang-orang kini sedang bingung karena harus mengangkat daging yang beratnya 200 kg. Hingga tiba-tiba pria bertubuh besar sebelumnya yang juga bekerja di tempat itu datang mengangkatnya dengan mudah. Pria itu bernama Magi dan merupakan seorang pegulat yang memakai gaya tradisional Korea. Ia pun melihat video Kota yang telah mengalahkan Shinjo dan kini berniat juga ingin melawan Kota agar channel YouTube-nya bisa viral. Dan kini berniat juga ingin melawan Kota agar channel YouTube-nya bisa viral. Sementara itu Aki yang berada di kelasnya tiba-tiba didatangi oleh beberapa siswa lainnya. Aki pun marah karena mereka merekamnya dengan seenaknya. Namun para murid itu tidak peduli dan malah mendorong Aki. Mereka pun melakukan candaan dengan mengatakan agar mereka sebaiknya tidak mengganggu Aki, sebab Aki adalah teman dari Kota yang memiliki teknik tidak merasakan sakit bila dipukuli. Aki yang kesal karena mereka menertawakan teknik Kota langsung saja menyerang mereka. Akan tetapi Aki malah terluka karena murid itu menggunakan teknik Kota. Mereka juga kini mulai merundung Aki karena merasa Aki hanya bertingkah imut. Hingga tiba-tiba Jise pun datang dan menyuruh mereka untuk berhenti. Karena jika tidak, sebagai seorang kakak kelas, ia akan menghajar mereka. Bukannya menghajar mereka, Jise kini malah yang dihajar. Tak lama kemudian, Kota pun kini datang juga membantu mereka. Namun Kota merasa kalau para adik kelasnya itu sangatlah tinggi. Para adik kelasnya itu kemudian menantang Kota untuk berkelahi dan ingin agar Kota memberikan channel YouTube-nya sama seperti ia melawan Shinjo. Mereka pun kini berhasil keluar dari situasi itu berkat adanya Tatsuya. Jise yang mencoba bertingkah keren di depan Aki kemudian memarahi Kota sebab Kota sebelumnya ketakutan padahal Aki sedang dirundung. Malamnya Kota yang berada di kamarnya mengingat kata-kata dari Tatsuya yang mengatakan agar Kota sebaiknya menghubungi Bomi. Namun Kota sebenarnya bukannya tidak ingin menghubungi Bomi, tapi ia merasa malu karena sudah melakukan tindakan memalukan di depan Bomi. Esoknya Kota akhirnya memberanikan diri mendatangi Bomi yang sedang bekerja. Ia memesan es krim yang sebelumnya mereka makan bersama. Akan tetapi Bomi yang masih marah kepada Kota kemudian menyiapkan pesanannya itu dan langsung pergi. Ia pun berhenti sejenak karena melihat di tangan Kota ada tulisan, yang mana Kota ternyata telah menuliskan beberapa kalimat untuk berbicara dengan Bomi. Bomi yang marah kini tertawa karena melihat kembali tingkah lucu dari Kota. Bomi lalu mengatakan kalau Kota sekarang sudah memiliki seorang editor. Apakah editornya itu adalah seorang wanita? Kota yang tidak ingin dicurigai kemudian menjelaskan kalau memang editornya adalah seorang wanita, tapi editornya itu hanyalah adik kelasnya yang juga sekolah di tempatnya. Tiba-tiba Aki pun muncul dan menanyakan kepada Kota apakah ia adalah wanita yang manis. Kota pun langsung menjawab kalau Aki memanglah manis karena ia juga populer di sekolah mereka. Lalu Aki pun langsung memberikan sebuah hadiah kepada Bomi. Ia menjelaskan kalau bosnya yaitu Kota selalu saja berbicara tentang Bomi. Sebenarnya Kota sangatlah sulit mengungkapkan perasaannya sehingga hal itulah yang membuatnya kesulitan untuk meminta maaf kepadanya. Bomi pun kini tak marah lagi dan memperbolehkan Kota untuk menghubunginya lagi. Kota pun sangat senang dan mengatakan kalau mulai hari ini ia akan mengirimkan banyak pesan kepadanya. Setelah itu Aki akhirnya pergi meninggalkan mereka. Ia beralasan kalau kuku kakinya sedang sakit, yang mana dengan melakukan hal itu, ia kini tahu bagaimana rasanya Kota menggunakan alasan itu juga. Esoknya, Bomi yang sedang berjalan tiba-tiba saja dikejutkan oleh beberapa orang, yang mana orang-orang itu ternyata adalah para murid yang sebelumnya menantang Kota. Saat itu, mereka sedang melakukan prank di jalan karena mereka juga ternyata memiliki channel YouTube. Namun Bomi yang terjatuh di pinggir jalan kini membuatnya harus ditabrak oleh mobil. Esoknya, Kota dan yang lainnya kini mencoba melihat channel YouTube adik kelasnya itu. Mereka pun melihat kalau konten adik kelasnya itu memanglah sebuah prank. Menurut Kota, mereka memanglah lucu bila di dalam video, tapi mereka sangat berbeda dengan aslinya yang suka menindas.
Lalu tiba-tiba dari belakang, adik kelasnya yang bernama Hamaken itu muncul bersama teman-temannya yang lain. Mereka lagi-lagi datang membuli Kota serta Aki dan Jise. Hamaken mengatakan kalau Kota itu sebaiknya tidak perlu terlalu banyak gaya, sebab subscribernya itu tidaklah juga terlalu banyak, dan juga sebenarnya konten mereka itu tidak terlalu menarik. Kota pun memberitahu mereka bahwa sebaiknya mereka menunggu karena ia juga nantinya akan memberikan kejutan. Namun Jise mengatakan kalau konten prank itu sebenarnya tidak mudah dan berisiko. Banyak hal yang tidak diduga akan terjadi saat sedang perekaman. Sehingga jika dalam prank mereka terjadi kecelakaan, maka mereka bisa saja kehilangan subscribernya. Tiba-tiba Kota mendapatkan chat dari Bomi yang mengatakan kalau ia sedang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Tatsuya kini sedang berada di rumah sakit melihat Bomi. Tatsuya pun ingin agar Bomi menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Bomi mengatakan kalau waktu itu ia terjatuh di pinggir jalan dan kakinya terkilir. Itu semua disebabkan oleh beberapa pria yang sedang melakukan prank. Dari kejauhan, tiba-tiba saja mobil datang dan hampir menabraknya. Namun hal yang paling membuat Bomi kesal adalah bukannya meminta maaf, para pria itu malah tertawa. Bersamaan dengan itu, Kota kemudian datang dan mengatakan bahwa ia meminta maaf. Hanya saja Kota tak bisa mengungkapkan semuanya sehingga ia mengirimkan pesan kepada Bomi. Yang mana sebenarnya Kota melakukan itu karena ia tidak ingin bertingkah keren di depan Tatsuya yang merupakan seorang petarung tangguh. Kota kemudian mengajak Jise dan Aki pergi dari rumah sakit karena lawan mereka selanjutnya adalah Hamaken dan teman-temannya. Lalu Kota pun ingin agar mereka mencari tahu lebih dahulu tentang konten dari Hamaken. Mereka pun mencoba mengikuti Hamaken, tapi mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk. Akan tetapi, Jise memberitahu mereka kalau ia sebenarnya telah mendapatkan petunjuk, yang mana di dalam video Hamaken dan teman-temannya, ia telah menemukan sesuatu yang janggal. Sehingga ia menyimpulkan kalau konten dari Hamaken itu hanyalah konten settingan. Jise ingin agar mereka menggunakan bukti itu untuk membongkar settingan Hamaken. Namun menurut Kota, sepertinya itu belumlah cukup untuk menghancurkan mereka seperti Pakigo. Tiba-tiba Lumi datang dari belakang dan menagih janji mereka untuk collab bersamanya. Ia punya ide konten, yaitu konten prank dengan menumpahkan kopi ke baju teman ceweknya. Karena Hamaken membuat konten prank, sebaiknya mereka juga melakukannya. Akan tetapi Kota mengatakan kalau ia tidak ingin melakukan konten prank, sebab Bomi terluka karena konten prank. Untuk itu, sebaiknya Lumi collab saja bersama dengan Hamaken. Esoknya, Lumi ternyata benar kini melakukan collab bersama dengan Hamaken. Hingga ketika telah selesai membuat konten, Hamaken memuji Lumi karena aktingnya sangat bagus, yang mana mereka kali ini bisa membodohi lagi para penontonnya. Namun Lumi mengatakan kalau mereka tidak perlu bersikap baik karena memang mereka menipu untuk menghasilkan uang dari penonton. Mereka tidak perlu menjadi karyawan kantor karena hanya orang tolol saja yang ingin menjadi karyawan. Tapi karena orang bodoh seperti mereka lah yang memberikan mereka uang, sehingga Hamaken ingin agar mereka tetap fokus untuk menipu. Lalu Hamaken pun mengajak Lumi untuk collab lagi, tapi ia ingin membongkar settingan dari Kota karena ia yakin Kota mengalahkan Shinjo itu pastinya adalah settingan. Lumi pun menolak karena menurutnya konten dari Kota bukanlah settingan. Namun Hamaken mengancamnya dengan menunjukkan video Lumi yang sedang menghina penontonnya. Lumi ternyata menunjukkan videonya juga yang sedang merekam Hamaken yang menghina para penontonnya. Yang mana Lumi ternyata telah bekerja sama dengan Kota dan mereka menggunakan handphone Jise. Lalu ketika Hamaken berhadapan dengan Kota, ia merasa kalau Kota sekarang lebih tinggi. Yang mana sebelumnya Kota ternyata telah menonton video Toki, yaitu cara untuk mengalahkan banyak orang. Toki menjelaskan agar Kota melakukan intimidasi saja agar lawannya tidak berani maju. Namun ketika akan melangkah, sol dari sepatu Kota malah terbuka, sehingga triknya kini ketahuan kalau ia menggunakan sol agar terlihat tinggi. Lalu Kota akhirnya melarikan diri menuju gang sempit. Ia kali ini berlari mengikuti instingnya
tanpa mengingat video dari Toki lagi. Hingga ketika telah di dalam gang itu, Kota pun menahan pukulan mereka dan menendangnya. Namun mereka merasa kalau tendangan dari Kota itu tidaklah menyakitkan. Sementara Tatsuya yang melihatnya merasa kalau Kota kini sudah memenangkan perkelahian itu. Sementara Tatsuya yang melihatnya merasa kalau Kota kini sudah memenangkan perkelahian itu, sebab tendangannya pasti sudah membuat mereka kesakitan. Karena yang ia tahu, Kota telah melatih tendangan itu sebanyak 10.000 kali dalam 1 bulan. Akan tetapi ia merasa heran kepada Hamaken yang tidak maju padahal ia belum menerima tendangan. Guru dari Tatsuya pun mengatakan kalau itu dikarenakan Kota yang memberikan intimidasi, sehingga Hamaken sebenarnya takut bila ingin maju melawan Kota. Di sisi lain, Kota kini merasa kalau ia telah berubah. Ia tahu kalau ia sepertinya telah tumbuh dan tidak seperti sebelumnya lagi. Lalu tiba-tiba Aki datang dan menyandra teman wanita Hamaken. Ia ingin agar mereka menyerah karena jika tidak, maka ia akan membuat teman mereka pingsan. Hamaken dan teman-temannya kemudian memilih menyerah dan pergi, yang mana sebenarnya mereka telah merasa kesakitan dan takut menyerang Kota. Kota pun senang karena mereka kali ini berhasil membongkar kebohongan Hamaken. Setelah mengupload video baru mereka, para penonton dari Hamaken kini tahu kalau Hamaken itu adalah orang yang buruk. Hamaken dan teman-temannya pun meminta maaf, tapi karena penontonnya sudah terlanjur kecewa, mereka pun melaporkan channel Hamaken sehingga channelnya itu pun harus dihapus dari YouTube. Lalu di suatu malam, Bomi yang baru pulang dari pekerjaannya kini sedang mengirim pesan kepada Kota kalau sepertinya ada yang mengikutinya. Dan benar saja, ternyata orang yang mengikutinya adalah Magi. Untungnya saat itu Tatsuya datang menghentikan Magi yang ingin mengganggu Bomi. Ketika Tatsuya akan serius melawan Magi, tiba-tiba dari kejauhan Kota pun muncul. Namun hanya dalam sekali serangan saja, Kota langsung dikalahkan. Magi adalah seorang pegulat profesional yang sangat hebat. Di umurnya yang baru 17 tahun, ia sudah mencapai puncak dalam olahraga itu. Akan tetapi satu hal yang membuatnya berubah adalah ia tak bisa tahan melihat wanita cantik. Ketika melihat wanita cantik, ia sangat ingin sekali menyentuhnya. Apalagi yang membuat ia kesal, ketika melihat pria yang keren, ia pasti akan langsung menghajarnya. Lalu Kota yang telah pergi ke sekolah lagi-lagi merasa malu karena sudah dihajar di depan Bomi. Namun menurut Jise, itu memanglah wajar sebab Magi itu adalah monster, berbeda dengan lawan-lawan dari Kota sebelumnya. Untuk itu, mereka tidak perlu melawan Magi dan sebaiknya mereka merahasiakannya dari penontonnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Aki melihat video di channel YouTube Magi yang mengatakan kalau ia telah mengalahkan Kota. Jise pun kesal sebab Magi ternyata telah merekam pertarungannya melawan Kota. Aki mengatakan kalau mereka kini tak bisa menghindar lagi dan sepertinya harus melakukan pertarungan ulang sebab para penonton mereka meminta agar Kota melawannya ulang. Namun Jise kini melarang Kota untuk bertarung melawan Magi karena ia yakin kali ini Kota tak akan bisa selamat melawan Magi. Dan untuk para penontonnya, ia akan mencari cara agar mereka tak perlu melawan Magi. Jise lalu melakukan siaran langsung dan memberikan klarifikasi terkait video Magi. Ia menjelaskan kalau pertarungan Kota dan Magi itu tidaklah disengaja. Sementara itu Kota yang berada di rumah kini merasa gusar karena tidak bisa melawan Magi. Di channel YouTube Toki juga, ia tidak melihat adanya video yang menjelaskan cara mengalahkan seorang pegulat. Hingga ia pun tiba-tiba mengingat sesuatu dan kini berubah pikiran. Beberapa hari kemudian, Jise memberitahu Kota kalau ia sudah membereskan masalah mereka. Kota pun juga memberitahu Jise kalau ia sekarang akan melawan Magi dan sedang menuju ke tempatnya. Saat sampai di tempat Magi, Kota langsung saja menantang Magi dan memprovokasinya. Yang mana ternyata Kota telah pergi menemui Shinjo untuk meminta pelatihan. Yang mana ternyata sebelumnya Kota telah pergi menemui Shinjo untuk meminta pelatihan. Namun Shinjo yang masih marah langsung saja memberikan tendangannya. Karena menurutnya Kota pasti hanya berpura-pura dan sedang melakukan live streaming. Kota menjelaskan kalau memang ia bersungguh-sungguh ingin dilatih oleh Shinjo, sebab menurutnya tinju taekwondo adalah tinju yang terkuat. Lalu Jise yang telah datang merasa kesal kepada Kota sebab ia sudah berusaha membuat agar pertarungan mereka tidak terjadi,
tapi malah Kota sendiri yang ingin bertarung dengan Magi. Kota yang telah percaya diri akhirnya menyerang Magi dengan tendangan andalannya. Namun walau berapa kali pun ia menendang, Magi sama sekali tidak merasakan sakit. Bahkan Kota yang terus menendangnya, malah ia yang merasakan sakit. Magi kemudian membuka mantelnya dan bersiap untuk bertarung. Akan tetapi Kota dengan cepat berlari mundur untuk menghindari serangan dari Magi. Magi pun lalu mengejar Kota dengan lari yang sangat kencang, yang mana Kota ternyata telah mengetahuinya sehingga ia langsung menghentikan Magi dengan pukulannya. Akan tetapi lagi-lagi pukulannya itu sama sekali tidak berdampak dan malah ia kini yang tertangkap. Kota pun kini mencoba menggunakan kuncian baseballnya. Namun karena leher Magi yang terlalu besar dan juga keras membuat ia tak bisa memegangnya. Sehingga Kota kini ketakutan sebab semua tekniknya tidak ada yang mempan sama sekali. Sementara itu Magi yang kesal karena Kota memegang kepalanya akhirnya membanting Kota. Jise yang melihatnya malah menangis sebab ia merasa kalau Kota pastinya tidak akan bisa bergerak lagi. Jise yang melihatnya malah menangis sebab ia merasa kalau Kota pasti tidak akan bisa bergerak. Akan tetapi tiba-tiba Kota ternyata masih bisa bangkit, yang mana Jise mengira kalau Kota kini sudah berada di alam bawah sadarnya. Namun sebenarnya yang terjadi, Kota memang masih sadar berkat alat yang ia gunakan di punggungnya. Magi yang kesal melihat Kota yang masih berdiri akhirnya maju menyerangnya. Kota kemudian berlari mundur dan kini menggunakan tendangan belakang yang sudah ia pelajari dari Shinjo. Shinjo ternyata menonton juga live streaming dari Kota, yang mana saat itu Shinjo merasa kalau sorot mata Kota terlihat ganas sama seperti Kota datang menemuinya untuk melakukan pelatihan. Sebelumnya Shinjo telah melatih Kota berlari ke belakang. Kota pun mempertanyakan mengapa Shinjo mengajarinya berlari ke belakang, padahal ia ingin datang berlatih taekwondo kepadanya. Shinjo menjelaskan kalau berlari ke belakang itu adalah metode pelatihan untuk tendangan belakang. Nantinya Kota harus menyerang ulu hati dari lawannya agar membuatnya pingsan. Namun ketika melakukan tendangan itu, ternyata Kota malah menendang burung Magi. Jise pun merasa kalau Kota kali ini pasti menang karena sudah menyerang titik vital dari Magi. Akan tetapi Magi ternyata masih sadar dan mengangkat Kota, yang mana itu membuat Kota terkejut sebab ia sudah menyerang titik vitalnya, tapi tendangannya itu sama sekali tidak mempan. Hingga ketika Kota akan dibanting, ia pun dengan cepat mencari sesuatu agar bisa berpegang. Dan saat memegang kepala Magi, tiba-tiba saja rambutnya terlepas, yang mana rambut Magi ternyata hanyalah rambut palsu. Kejadian itu akhirnya membuat pertarungan mereka harus berhenti. Magi pun kini menjelaskan semuanya bahwa ia sebenarnya ingin terlihat keren agar mendapatkan pacar, karena badannya yang gemuk membuat ia dijauhi oleh para wanita. Ia bahkan sudah memakan suplemen untuk menumbuhkan rambutnya juga. Magi pun menjelaskan lagi kalau ketika itu ia bukanlah mengikuti Bomi, hanya saja ia melihat Tatsuya mengikuti Bomi sehingga ia mengikutinya juga. Kota dan Jise pun kini merasa kalau mereka ternyata selama ini sudah salah paham. Magi pun kembali memberitahu mereka kalau ia bahkan sudah membeli dan mengikuti kelas untuk mempelajari agar bisa dicintai wanita. Namun itu semua percuma karena sampai sekarang ia belum memiliki pacar. Hal inilah sebenarnya yang memotivasinya membuat channel YouTube agar bisa kaya dan punya pacar. Tapi sekarang ia tak bisa lagi berkarir di dunia YouTube. Kota pun menyemangatinya dan mengatakan kalau para penontonnya itu mendukung Magi. Untuk itu, Magi sebaiknya tetap semangat dan terus melanjutkan kontennya. Bomi yang melihat live streaming itu kini menjadi semangat karena ia juga ternyata hanya salah paham. Begitu pula dengan Shinjo yang juga semakin bersemangat melatih taekwondonya. Setelah beberapa hari, Kota kemudian pergi ke rumah sakit menjenguk ibunya. Namun ibunya ingin agar Kota pergi menemui perawat sebab ada sesuatu yang akan ia sampaikan. Lalu ketika Kota menemui perawatnya, ia mengatakan kalau jadwal operasi ibunya telah ditentukan. Hanya saja biaya operasinya itu mahal sebanyak 2 juta yen. Kota pun dengan semangat mengatakan agar melanjutkan operasinya karena ia pasti akan bisa menyediakan uang itu. Sebab ia sekarang memiliki teman yang bisa diandalkan.